Musodik Bahrum. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Cilendek Kota Tasikmalaya, Ketua MUI Kota Tasikmalaya, Ketua Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya, dan Ketua PKUB Kota Tasikmalaya. Sekaligus beliau adalah seorang penulis buku Cara Mudah Mempelajari Alfiah dan Ilmu Nahwu Shorof, dan juga seorang YouTuber yang sangat produktif. Disilahkan kepada Bapak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat dan kudrat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara milad ke-77 ulang tahun ke-77 Kiai Haji Profesor Panji Gumilang. Semoga beliau hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Umurnya panjang, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya sebenarnya kesini sudah ngobrol kemarin di Lognis TV Jaitun. Alhamdulillah yang menontonnya dalam rangka satu hari satu malam udah hampir 50.000. Yang mengomentar ada kurang lebih 1.500, yang positifnya cuma 0,1%. Semua memberikan apresiasi dan merasa senang saya bagaimana mencerdaskan umat Islam yang masih bodoh, umat Islam yang masih primitif, umat Islam yang masih taat kepada hoak, yang masih taat kepada kiai-kiai yang tidak jelas ilmunya, yang tidak jelas pesantrennya, yang tidak berbuat apa-apa, itu dijadikan landasan sebagai masukan kepada baik pemerintah atau MUI pusat. Saya memberikan pencerdasan bagaimana umat Islam itu musuhnya dua, satu kebodohan, yang kedua kemiskinan. Tetapi alhamdulillah direspon dengan komentar-komentar yang positif. Masih banyak orang yang memiliki terhadap pesantren Jaitun. Bukan hanya saya aja, tapi dalam komentarnya banyak yang setuju. Katanya saya yang komentar kayak yang menyejukkan, yang mendamaikan. Padahal sebenarnya saya tahu ke sini itu baru dari YouTube bagaimana tentang Jaitun. Karena saya udah ngomong di YouTube, saya wajib silaturahim karena dalam saran-saran saya harus tabayun. Jadi ke sini tabayun. Tabayun tadi saya diajak keliling bagaimana visi misi Jaitun, bagaimana lagu Jaitun, bagaimana visionernya Kiai Haji Gumilang mulai nanam pisang sampai menjual pisang
sampai bagaimana nanamnya sampai jadi eksportir. Itu adalah sebagai tabayun saya bagaimana pesantren-pesantren lain mulai nanam padi 500 hektar sampai bisa dijual, ada tempat pengeringan yang bisa menyimpan 1000 ton dan itu bisa diekspor, bisa dijual ke pasar, bisa dijual ke pasar modern dengan kualitas yang bagus, mulai dari penanaman sampai packing. Itu adalah pendidikan yang benar. Sebab kalau saya kaji membaca tentang pendidikan di luar negeri, ini maaf bagi profesor doktor, terutama profesor doktor agama yang cuma belajar teoritis saja, tidak aplikatif. Kalau di luar negeri yang disebut profesor doktor itu adalah atau perguruan itu ABG, Academy Business Government. Jadi salah seorang profesor itu apabila ada daerah miskin, lalu ada riset, ada penelitian, jadi buku, daerah miskin jadi kaya, daerah stunting jadi sehat, itu namanya profesor doktor. Lalu kalau dia tidak bisa mensejahterakan, dicabut gelar profesor doktornya. Beda dengan profesor di Indonesia, banyak profesor asbun, terutama profesor doktor agama. Saya terus terang, walaupun saya orang kampung, kiai kampung, bisa mengkritik para profesor doktor, terutama tentang pendidikan nasional yang tidak jelas. Karena Indonesia tetap miskin, Indonesia tetap bodoh, dan percaya kepada ilmu-ilmu yang hoak itu dijadikan satu dasar pemikiran. Ini adalah tadi ada yang dari ahli tata negara. Jadi kalau Bung Tomo, tokoh pendidikan Indonesia, learning by doing, Ki Haji Hajar Darwantoro, Tuturi Handayani, ini learning by doing, bagaimana belajar dan bekerja, bagaimana membimbing anaknya dari belakang. Hanya pesantren Ajaitun, perguruan tinggi tidak menghasilkan baik lapangan kerja atau kesejahteraan. Jadi cuma mahal menggaji profesor doktor, tapi tidak ada satu penelitian hal-hal yang benar-benar, karena temanya tadi pendidikan, ilmunya cuma ilmu teoritis, tidak ada satu learning by doing atau apakah yang disebut boarding school yang ada di Pondok Pesantren Jaitun. Ini sebenarnya bukan contoh bagi pesantren saja, tapi contoh bagi pendidikan nasional. Apalagi saya mendengarkan Panji Gumilang sebagai mujadid, saya sebut memberi gelar karena di Indonesia pikirnya cuma pikir ritual aja. Beliau yang telah mengembangkan pendidikan pikir sosial, pikir ritual menjadi pikir sosial, karena membahas tentang ekonomi yang diaplikasikan di pesantren Jaitun. Saya sebagai kiai kampung memberi gelar kepada beliau. Beliau adalah profesor doktor mujadid di Indonesia sebagai pembaharu. Allah itu tidak melihat kata-katanya, tapi Allah itu ayyukum ahsanu amala, melihat perbuatannya. Apa yang dilihat itu adalah perbuatannya. Lihat masjidnya, lihat santrinya. Kalau pendidikan itu lihat dari segi inputnya, jelas santrinya ada 6.000, mahasiswanya ada 6.000. Itu adalah sebagai bukti itu ayyukum ahsanu amala. Tapi yang didengar sekarang itu bukan ayyukum ahsanu amala, tapi ayyukum ahsanu kaulan. Asal ngomong baru yang nggak jelas, rujukannya itu didengar dan dijadikan rujukan.
tidak ayyukum ahsanu amala. Sedangkan di dalam surat Yasin wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, Allah itu akan mencatat ketika mati itu apa dari segi perbuatannya, apa yang monumen, apa yang ada asarnya, ada apa yang ada buktinya. Masjidnya megah, tanahnya luas, ekonominya jalan. Ini adalah harus menjadikan contoh yang di dalam depan saya baca bahwa pendidikan dan segala macam bukan untuk Zaitun, benar-benar untuk Indonesia Raya dan bagaimana untuk dunia. Ini merupakan ikon dan aset yang perlu jadi contoh. Kalau contoh Nabi Muhammadnya gak ketemu, udah mati. Tapi kalau contoh uswatun hasanah dari gerakan fikih ritual menjadi fikih sosial, pendidikan yang dipadukan dengan ekonomi, itu adalah merupakan satu contoh bagi rakyat Indonesia bagaimana mensejahterakan Indonesia, bagaimana mengolah sumber daya alam, sumber daya manusia yang benar, yang jelas inputnya, yang jelas outputnya, yang jelas outcome-nya, bukan menciptakan para penganggur yang menjadikan beban negara. Itu adalah sebagai bahan. Saya sebagai kiai kampung dari Tasikmalaya sebenarnya ingin silaturahim aja, tidak akan memberikan nasihat karena saya bukan mujtahid, bukan mursyid, termasuk MUI, ilmunya standar MUI pusat ge Pak Panji lah. Tidak ada mujtahid, tidak ada, itu ada di YouTube. Tidak ada mujtahid dan tidak ada mursyid di Indonesia. Saya tantang, sok dialog dengan saya. Siapa mujtahid di Indonesia? Semua juga ilmunya terukur Pak Panji, dan perbuatannya belum ada apa-apa. Santri gak punya, murid gak punya, terus yang ngomongnya pada miskin, tapi dia merasa hebat, merasa paling benar, lalu menetapkan hukum yang menyesatkan orang lain. Ini harus menjadikan konsolidasi umat Islam. Bagaimana umat Islam bersatu, bagaimana umat Islam tidak bodoh, bagaimana Islam bisa memberikan kesejahteraan. Kata Gus Dur, apapun agamanya, yang penting bisa berbuat kebajikan untuk orang lain. Masalah agama mah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita harus lebih baik, itu masalah moderasi beragama. Mohon maaf terlalu panjang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.